Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bi khairan yufaqihu fil kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmat Allah, bersyukur kita kepada Allah. Salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat yang berserta bila ila yaumil qiyamah. Kitab Thaharah babul miyah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah il bahr wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatahu akhraj arba'ah fa Ibnu Abi Syaibah wa lafzu sahabu Ibnu Uzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Abu Hurairah, ujar Nabi, laut itu suci airnya, kemudian al-hillu maitatun, halal bangkainya. Jadi ini bab tentang air. Jadi seluruh lautan itu airnya suci. Jadi termasuk 9 air mutlak ya. Salah satunya adalah banyu laut ya. Cuma mengkawai jadi pakai dulu kalau ada banyu laut, masin, kalat, leket. Jadi yang termasuk pelajaran kita bahari itu yang masuk air suci itu ya air hujan, air sungai, dua air sumur, air embun, ya kan? Kemudian air mata air, kemudian air es, ya, bukan air es yang di kulkas lain, air grocer itu. Di Indonesia hampir tidak ada lagi tuh. Nah, di Papua pun sudah tipis, hanya. Kemudian air laut, nah itu macam-macam air itu. Kemudian Pak Ibrahimullah, sedangkan al-hillu maitatu, jadi binatang itu dibagi terhadap 4 bagian. Yang pertama adalah hidupnya suci, matinya suci. Manusia, ya kan? Belalang termasuk bangkai laut tadi, iwak. Itu jenis yang hidup suci, matinya suci. Ada hidupnya najis, matinya najis. Itu anjing dan babi. Hidupnya najis, matinya juga najis. Ada hidup suci, matinya najis. Setiap bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, apakah karena dia buas, ya kan? Itu atau karena dia amfibi dua alam, maka hidupnya suci, matinya najis. Apa itu? Misalnya karena, jadi ciri-ciri binatang yang kalau boleh makan itu, kalaunya batisnya 2, berarti unggas, maka Bapak bisa lihat cirinya itu pada paruhnya, atau kalau kita pindah dulu nih mana anunya nih, patoknya nih yang ya Pak, yang kada boleh, maka lihatlah jari-jarinya. Bila jari-jari 2 di belakang, maka 2 di belakang, maka itu adalah termasuk binatang buas, matinya bangkai. Tapi kalau jari-jari depannya 3, di belakangnya 1, ayam, itik, 3 tuh di mukanya,
belakangnya satu, maka itu halal. Burung misalnya, ada burung bubut, nah, itu depan dua, belakang dua. Burung elang, nah, itu juga itu belakang dua, maka dua. Itu kalau jenis kakinya dua. Kalau jenis berkaki empat, maka lihat jari-jarinya. Kalau kukunya tajam, maka itu tidak boleh dimakan. Hidupnya suci, matinya najis. Harimau, kucing, ya kan, termasuk tikus juga, tikus, tupai. Pokoknya ciri-cirinya dua, atau karena dua alam, ya kan, kalau buaya. Terus kepiting bagaimana tuh? Kalau tempat kami di hulu sungai itu kepiting itu mutlak haram. Kalau di Banjar ada yang membolehkan, karena kalau kami kepiting itu yang di lawang itu banyak banget. Rapai gigi. Nah, itu kalau kami di Banjar halal, di hulu sungai yang kami haram. Cuma ada juga di Banjar haram, kami halal. Itu pako. Pako. Di Banjar gadong itu haram dimakan. Kalau kami gadong itu boleh dimakan. Karena jenis ubi-ubian, Pak. Kayak lentur nih kan. Baik, nah, itu diantara. Lalu yang keempat, binatang itu hidupnya suci, matinya antara suci dan najis. Seluruh binatang yang boleh dimakan, ya kan, itu kalau matinya disembelih maka jadi suci. Kalau matinya mudar maka jadi bangkai, maka najis. Jadi status kenajisan binatang itu diukur pada empat itu. Qala Rasulullah SAW, innal ma'a tahuru la yunisihu say'un. Akhraj Salasah wa sahu Ahmad. Jadi Nabi, banyu itu suci. Tidak ada yang menjenisnya dengan sesuatu. Jadi asal banyu itu suci. Qala aidan an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah innal ma'a la yusihu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah. Jadi ujar Nabi, banyu tadi, sesungguhnya banyu tadi tidak ada yang menajisinya dengan sesuatu kecuali ya kan, ma ghalaba 'alaihi wa ta'amihi, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan perubahan pada baunya, rasanya dan warnanya. Walil Baihaqi dan mereka at-tahur illa in taghayyara rihuhu aw tamu aw launuhu binajasatin tahdusu fi. Nah, kecuali tadi perubahan itu ujar Nabi karena najis tadi. Dan riwayat lain, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabas wa bilabtim lam yanjus. Jadi kalau banyu itu sudah mencapai 2 kulah, tidak ada yang menyadisinya kecuali di perubahan tadi. Jadi ini ikhtilaf di kalangan ulama kita, ya kan. Ada perubahan itu menyebabkan banyu itu menjadi 4 bagian, ada yang tidak. Jadi ikhtilaf di kalangan. Jadi air itu dibagi atas 4 bagian. Dalam kaidah fikih
mengambil daripada hadis ini. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Nah, itu apa aja dipakai? Boleh ya. Yang 7 macam tuh air suci mensucikan. Banyu hujan suci mensucikan. Tapi kalau sudah kan hatab itu belum tentu lagi. Apalagi itu buat katalang, ada tahi tikus, tahi cacang. Nah itu hati-hati tuh. Banyu yang ditalang itu masuk ke drum, dan drum kurang dari 20. Kadang-kadang kayak ada cacak, tahi cacak. Bahkan kalau hatab di Columbia, kucing pun berada di atas anak kami itu di kampung. Jadi dikira banyu dalam drum nang di tanah umuran kalau diperiksa dikuras itu suci. Nah, hendak lemah basuh betis. Padahal dalamnya tuh macam-macam tuh. Jadi bukan banyu hujan yang murni tadi. Baik. Kemudian air suci makruh dipakai. Suci mensucikan tapi makruh. Itu air yang terjemur di panas matahari. Kami teliti kenapa itu air itu makruh dipakai, karena dia merusak kulit. Jadi banyu itu kalau inya panas, kalau pian ada kulam di kampung, ada kulam atau ada perumahan, itu di atas jam 10, jam 11 itu yang di bawah itu akan muncul ke permukaan. Apa ngarannya itu? Bulanaknya itu apa ngarannya itu? Ya, yang nempel ini itu akan tampil, jadi akan timbul. Nanti kalau sore dia turun lagi, kalau dingin dia turun. Kami berada di kolam bang, kolam kan. Saking berakahnya kolam itu, mungkin 10-15 tahun sudah pernah dikuras. Banyunya hijau bang. Bahari ujar orang Tuhan bilang minum banyu kolam bentar aja. Jadi bilang kolam minum banyu kolam bau bang. Lunaknya lumut itu kalau panas jam 10 ke atas itu akan timbul. Ulun pernah meneliti itu apa. Jadi ternyata kecuali itu banyu yang terkandung di emas dan perak, kepanasan ada apa, tapi di benda-benda lain itu molekul itu akan keluar karena panas. Jadi bukan hanya panasnya, tetapi zat-zat yang ada dalam besi dalam itu yang keluar dan masuk ke tubuh. Itu makruh, tapi sah dipakai untuk bersuci. Jadi untuk bersuci itu basuh bahera, basuh bakame, mandi, wudu, itu tempatnya. Itu masuk bersuci. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu ada 3 kategori. Suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Ada di antaranya air yang mustahmal menurut satu kaum. Yang kedua adalah air yang bersumber dari pohon. Misalnya napian tak bersuahira karena berjual ngiur pakai baju ngiur bersuahira baudu, itu dia bisa. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air pohon, tabang aja pisang untuk keluar banyu. Apalagi kalau pohon besar yang kayak drum tuh banyak banget banyunya. Orang tua saya kan abah ulun itu tukang singso, dia tahu tuh. Jadi kalau nabang pohon di hutan itu, kalau kayak drum tuh setelah 1/4 itu harus ditarik sensonya, karena bisa mati karena derasnya banyu yang keluar dari pohon itu. Nah, banyu itu suci untuk dipakai membasuh tangan, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi junub, dan untuk istinja. Nah itu air pohon. Kemudian air perasan buah, banyu panas ya. Basuh bakami, basuh banyu panas misalnya. Terus air yang tercampur, yang ketiga nih, air yang tercampur dengan benda suci lainnya. Air yang tercampur dengan benda suci yang lainnya. Misalnya pian hendak berbasuh bahira pakai banyu bulan. Dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mandi junub pakai banyu kopi gitu. Kopi kapal api harga 10.000, atau banyu susu
bisa tuh, atau banyu uyah. Jadi antara banyu uyah dengan air ratu beda. Nah itulah umumnya. Jadi itu air suci tapi tidak mensucikan. Jadi untuk bertetapas untuk apa bisa aja tuh banyu-banyu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi air namanya air. Nah, ada lagi air yang makruh tadi ketinggalan. Itu ada beberapa air yang makruh dipakai di dunia. Dalam beberapa kitab itu diantaranya adalah air yang berasal di sumur di Babilon. Babilon itu arah tenggara Irak, Baghdad, karena tempat penyembahan dulu. Kemudian air yang ada di kaum Sudum, lautan mati, laut Kaspia ya, itu makruh dipakai. Kemudian ada air yang pernah digunakan di sumur di Mekah, sekarang sudah ditutup ya, yang pernah menyihir Nabi. Nah, ada sumur yang turunnya surah Al-Falaq, An-Nas itu di perintit rambut Nabi, disebut sisir, letakkan dalam batu, dalam pohon korma, kemudian dijatuhkan tuh tindih dengan batu. Nah itu air itu juga makruh. Kemudian juga ada sumur di Yaman. Nah lu pernah melihat itu? Nah itu juga ada. Jadi ada beberapa tempat yang pernah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala azab, tempat itulah makruh air dipakai. Sekarang malah jadikan wisata, Pak. Kaum Samud itu Nabi pun kalau liwat di kaum Samud itu di gua-gua tuh, Nabi tak terkenal, wah ini jadi wisata. Itu Pak, macam-macam ini. Lanjut lagi kita, kalau membahas itu panjang ceritanya. Itu yang makruh tadi. Nah, kemudian air mutanajis. Bahasanya air mutanajis itu adalah air yang terkontaminasi najis. Bila inya kurang dari 2 kulah, mau sebagian ulama fuqaha, ya kan, itu sedikit banyaknya karena najis dia jadi mutanajis berdasarkan hadis ini. Tapi kalau lebih 2 kulah, selama dia tidak berubah bau atau rasa atau warnanya, dia tetap suci-sucikan. Misalnya sumur itu lebih 2 kulah, ada orang mau kaminya karena samir kan, kaminya dari sumur. Nah, karena lebih 2 kulah, nah, itu tidak merubah status kesuciannya, cuma mau tahu kelihatan kalau kita mau saksian gitu. Jadi ini ada mutanajis, ada perubahan gen air. Kemudian karena berubah oleh benda najis tadi. Lalu ada air berubah tapi tetap suci. Nah, ada 4 juga. Ini kalau tidak salah dalam kitab Sabilul Muhtadi. Ada air itu berubah bau atau rasa atau warnanya itu karena alam. Karena alam. Misalnya air yang ada di pegunungan belerang itu kan bau tuh, nah, dia tetap suci mensucikan. Atau air yang ada di daerah Marabahan dan Handil Bakti itu kan berubah jadi jus jeruk. Jus jeruk. Jadi kalau di Marabahan di tempat Batulan ini nyaman, tinggal buat es jalan gula, jus jeruknya banyak. Itu karena alam. Nah, jadi tidak merubah status air itu. Jadi ada istisnanya. Jadi kalau di sini kan ini terjadi di Arab, tidak ada perubahan air apapun di sana. Tapi di tempat kita kan naik. Kemudian air yang berubah juga warnanya karena terdiam. Nah, banyak yang jernih yang di rumah tuh Pak. Kita gayung, pakai ember, lihat di sok, dia akan berubah jadi kuning. Maka perubahan itu tidak merubah status air suci mensucikan, tetap dia suci karena tergenang. Kalau kami di hulu sungai itu
Itu air pompa. Kalau dipompa tuh jarang benar tuh. Imbah di hati subuh kuning. Nah, itu perubahan itu tidak termasuk dalam hadis ini. Atau juga berubahnya karena binatang. Nah, misalnya banyu yang ada di tambak. Nah, itu berubahnya karena tahi iwak. Sedikit. Itu tetap suci, mensucikan diri. Kalau nambah wudu kami mandi junub boleh aja situ. Nah, karena air itu tidak berubah status kesuciannya walaupun berubah baunya. Nah, bau bama misalnya. Nah, ini harus kita ketahui. Ada lagi air berubah karena peristiwa alam. Nah, ini kan apa itu? Misalnya pian diam di hulu sungai, di Banjarmasin nggak sama cabai juga. Airnya kan jernih nih. Bilanya hujan berubah menjadi kopi susu. Nah, apa namanya? Kayak setrop habang bajunya. Nah, itu susu, teh susu. Nah, seperti itu kan berubah tuh. Nah, itu tidak berubah khususnya. Karena peristiwa alam ini kena hujan deras ya kan. Atau misalnya di daerah Tripura, Perbilukan itu, atau di sini lagi di Kinde Alus Pak, ada tanah yang pasir putih. Bilinya hujan, banyu itu berubah menjadi kayak susu, ya kan warnanya tuh. Nah, itu juga tidak merubah kesucian perubahan itu. Nah, yang merubah kesucian tadi adalah air yang kurang lupa terkena najis. Maaf nih, misalnya ada orang bertetapas di binian nih, bertetapas, lalu ini baskom, lalu tercampur segala kami anak, kami laki, kami abahnya aja sama-sama. Orang Banjar itu supaya hemat ya, jadi disabuni, kemudian bilas ke sini. Nah, karena dia sedikit banyunya, maka najis itu berubah menjadi air mutan najis. Nah, itu ya, hati-hati nih. Karena kalau tidak begitu kita selamanya nanti, makanya perempuan mesti tahu tuh bertetapas tuh. Pasti kita selamanya pakai najis, air najis. Apalagi misalnya anak berkami di ruangan, lalu ambilkan sarbit basah, itu bukan membersihkan, tapi meluaskan oleh najis. Mestinya diserbit karing dulu, serbit karing, kemudian tumpahkan air sedikit, banyak ada baju. Kalau tanah lantainya papan banyaknya, kalau lantainya keramik kan sulit tuh. Apabila air itu sudah mengalir di atas itu, maka itu sudah mengangkat najisnya. Ya, jadi jangan kaminya banyak lalu sarumahan. Ya, najis ini kehati-hatian. Sebab Nabi mengatakan banyak orang masuk neraka itu karena tidak beres dalam masalah najis kencing, terutama kencing anak. Nah, itu. Banyak lagi yang lain. Nah, nanti kita boleh ditanyakan. Kemudian Nabi ditanya nih, Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laisa binajas innama hiya min tawafin alaikum. Ada Nabi mengatakan tentang kucing ya kan. Kucing ini aja Nabi kada najis. Innaha laisa najasat. Kucing ini tidak najis. Ini hidup. Beriskan Nabi innama hiya minat tawafin alaikum. Jadi pada Nabi dulu dah kucing ini suka belenggot tawaf tuh koleleng. Cuma alaikum atas kalian. Makanya kalau kucing minum di suatu wadah itu tidak najis, kecuali garakakan nanang dalam untungnya tak keluar. Jadi kalau ilatnya itu tidak najis. Tapi orang nah waktunya
Nah ini kan bekas inya makan tikus macam-macam tuh. Nah itu maksudnya. Kalau bulunya bagaimana? Maka fuqaha mengatakan bulunya itu sesuatu anggota badan yang terlepas dari binatang itu najis secara umum. Lalu ada istisna kecuali dimaafkan seperti bulu kucing. Itu kan kalau dihindari, Pak. Nah, kalau kucing itu bulu kucing itu ya statusnya najis tapi itu ada beberapa hal yang al-afu dimaafkan dalam hukum. Lalu bagaimana dengan anjing? Jadi Nabi mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-qalbu ayaktasilu sab'a maratin aw lahunna biturab wa biratin falyuqriqu. Jadi kalau ada benda-benda yang dijilat atau kena anjing ya, maka ajar Nabi basuh 7 kali. Kemudian salah satunya itu atau permulaan boleh juga itu dengan tanah. Anjing. Jadi kalau di daerah termasuk babi itu, ulun biasanya kalau ke daerah tertentu sudah serupai duluan. Misalnya anjing ini kurang lebih babi juga lah. Misalnya dulu ulun kalau makan di sekitar rumah sakit itu hati-hati. Rumah sakit ulin. Kenapa? Karena sebelahnya itu kan pemotongan babi. Nah, mungkin subuhnya di situ. Pohon kemariannya di warung. Nah, sebelah warung itu dikhawatirkan begitu. Kan itu ya. Lagi ke daerah-daerah tertentu ya kan di Tamiang Layang biasanya kan di Simpang 3 gereja itu orang petuyuk jual babi itu malah merasani bau sudah. Baru tadi ulun kemarin ulun mungkin sudah dikisahkan ini ke Hulu Sungai sampai Tanjung sampai ke Jaru balik lagi ke Kaluwa terus Pasar Panas, Ampah, malam di Ampah, boleh dari Ampah, mampir jalan di Palangkaraya, bisa ke mana? Buntuk, Buntuk itu ke Timpah, kemudian Pucun dan sebagainya. Kiri kanan lihat warung jual biluat. Apa itu saja punya? Biluat itu celeng, babi. Sana betulisan Pak. Jadi kalau kita apalagi Bakopiah, itu kan ini Pak warung jual babi. Ini ada teman kita juga. Jadi mulai Buntuk dan Palangkaraya hanya ke Banjarmasin. Puas tuh di jalan. Buntuk Palangkaraya itu 190 kilo kurang lebih. Cuma ulun juhuran di Buntuk asal sudah sampai Palangkaraya. Nah, pas sampai di Palangkaraya sudah ajan. Karena kecepatan bisa sampai 120 lebih. Nah, mobilnya tegulaling kayak di blender awak itu aja. Sekandak maju. Ada nih, itu babi ya. Baik, ada yang didiskusikan atau ditanyakan silakan Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Iya.
kelinci kan dulu diperiksa tuh punya tajam, tapi artinya belum dimakan kelinci itu baik makan kelinci bisa menguruk nah itu aja. Yang pertama tawas itu adalah benda yang sebenarnya memisahkan molekul air untuk membersihkan sebenarnya. Jadi kalau inya tawas itu bukan seperti tawas itu ada zat untuk mengembalikan kemurnian air itu sendiri sebenarnya. Jadi bukan termasuk yang merubah air. Kalau dia bilang ini banyak tawas nggak ada. Tapi kalau buati gula ini banyak gula, nah gitu. Jadi itu suci Bang. Jadi kalau kada suci seluruh yang memakai PDAM Banjarmasin kada sah mandi junub baunya seperti itu. Karena di gambut itu tawasnya mencapai 3 pikul per hari. Itu pun belum mampu membersihkan murni banyu tadi. Karena kalau air itu di bak itu yang PDAM Banjarmasin terkurung 3 hari, itu ada depan kayak daknya juga. Apalagi diberi tawas. Nah itulah. Ya, tawas itu oleh ulama diyakini atau dipatwakan itu adalah untuk membersihkan air, bukan mencampuri air. Itu. Sehingga seluruh Indonesia diperbolehkan fatwa itu. Kemudian Pak ini sudah saya ceritakan 3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya di Jakarta itu Pak, itu saya lebih geli lagi. Itu di Jakarta itu kan air yang dipakai landing itu kan dari Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu berasal di anak-anak sungai sekitarnya. Anak-anak sungai di sekitar itu berasal di parit, kan tidak ada sumber mata air. Di Bogor habis tuh di hulu sungai udah. Nah, dari parit itu semuanya bersumber dari Sepeteng. Iya. Karena di Jakarta itu 90% permukaan tanah itu tertutup oleh semen dan aspal. Enggak ada resapan. Jadi kalau enggak ada resapan, enggak ada air yang murni. Jadi air itu dari Sepeteng terus ke Luang Putna halus kalau enggak ke sungai. Sungainya ke Ciliwung. Nah, itu kalau tidak salah ada 9 saringan Pak. Disaring, didistribusikan ke warga Jakarta dan segala macam. Jadi fatwa ulama begitu. Air itu kan bersumber dari kalau sudah dibersihkan. Jadi bersihkan pertama, kemudian murni. Setelah itu air murni dibersihkan dari walaupun itu banyu tahi banyu kami itu dibersihkan secara murni, kemudian disekan binatang, kemudian tanaman itu bisa tumbuh di situ, bisa berkembang, bisa hasil penelitian saya kurang jelas lebih detailnya. Dan air itu kembali ke murninya sudah dipisahkan dengan molekul banyu kami, banyu tahi sebenarnya tadi, maka itu jadi suci kembali. Makanya lu kalau di Jakarta lebih minum aqua ketimbang banyu lidi. Kalau kan ke Jakarta lah banyu silong. Iya, aku harus buru-buru juga. Iya. Bukan hanya aqua, Pak. Air yang di Banjarmasin itu gitu juga. Di Bati-Bati ada pegunungannya. Iya kan. Di Bati-Bati ada gunungnya lah. Ada gunungnya. Pada produksi di Bati-Bati ya, di Banjarbaru. Inilah. Jadi ngalir. Jadi seperti itu sistemnya ya kan. Kayak banyu aku apa tuh? Spread Coca-Cola Banjarbaru itu banyu sumur tuh. Makanya radius 200 meter dari Aqua itu sumur kering terus. Habis dari dulu. Sekarang masih jalan atau tidak? Katanya sudah mulai sendat-sendat dah. Banyunya ada lagi di bawah. Nah, itu tadi. Kemudian tadi yang kedua tadi kelinci.
dia bertaring atau tidak. Jadi kalau taringnya tajam itu buas, maka tidak boleh. Tapi kelinci itu kan kada tajam, jadi boleh. Tapi kita gelianannya itu membuat juga tidak boleh. Siapa yang gelianan juga tidak boleh. Jijik gitu. Itu. Kasihan melihat anak memakan matanya kan. Ulun belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau pilandok pernah. Nah, pilandok tuh ikhtiar ulama juga. Nah, dia giginya tajam tuh. Pilandok kancil. Itu ikhtilaf ulama Pak sampai hari ini. Jadi ini dulu ada di Satoy Pak dulu. Sekarang tidak, warungnya sudah mati. Nang warung pilandok tadi, lawan Minjangan. Jadi sekarang ulun tahu tuh hanya ada di Kota Baru, warung rumah makan andalan. Nah, itu sampai hari ini. Kota Baru habis Pere belok kiri menuju Kota Baru kurang lebih 5 kilo dari Pere itu. Biasanya kalau orang bawa rombongan UIN, rombongan yang lain-lain singgah di situ. Anak Minjangan ada di situ. Pilandok ada, burung punai ada juga di situ. Nah, itu makanan alam andalan. Kemudian ya jenis iwak juga ada kolamnya juga di belakang. Makanya kalau buat rombongan YIN itu mau ke jauh, biasanya ulun dibawahi terus tuh. Tahu jalan, tahu warung. Katanya mau ke dekat sini seumur hidup harus makan burung punai, ya kan? Minjangan, pilandok. Sudah tua, ibunya itu kan pernah di Banjarmasin, Mbak, tahun 80-an di Banjarmasin yang jualan itu di Pasar Pandu itu. Kemudian karena suaminya PNS pindah ke Kota Baru dan beliau adalah keluarga teladan apa ya? Dulu kata beliau yang ngalahkan saya adalah Ustadz Adiyani Al-Alabij, tokoh Muhammadiyah juga, yang dosen UIN, itu yang juara satunya, saya juara 3 kata beliau. Karena bisa mengelola hidup di hutan, asalnya bisa mengelola hidup bagus gitu. Termasuk anak-anak beliau. Ada lagi, silakan. Dari mana saya duluan? Dari sini lo, terdekat lo. Apa silakan? Terima kasih Ustaz. Dari penjelasan Ustaz tadi, memang belum pernah baca tadi. Kayak yang tadi 2 kulat tadi. Tadi mungkin ada perbedaan kalau lama nggak tahu. Masalahnya orang pernah baca kayaknya Nabi itu pernah berwudu dalam sebuah jana kecil atau apa. Iya. Itu yang pada dasarnya nggak sampai 2 kolah. Iya. Bahkan Nabi pun kalau hitung-hitungan kita berwudu cuma menggunakan air kurang lebih 0,5 liter ya. Mungkin kalau kita kembalikan, kita 150 berapa? 1500 tahun yang lalu kita melihati kota Mekah dan Madinah yang sekarang aja kayak gitu, apalagi zaman dulu kayaknya kalau mengumpulkan air yang sebegitu banyak sampai 2 kolah kayaknya awam ya, kayaknya awam. Jadi itu perbedaan atau memang ada yang membolehkan untuk mandi junub, berwudu itu ketika kurang 2 kolah tidak sah kan? Ya. Mungkin itu Ustaz. Baik, yang pertama untuk masalah 2 kulah yang terkena najis itu sebagian sepakat ulama. Jadi yang perbedaan itu pada mustamal tidak mustamal. Jadi tataran itu boleh dipakai atau tidak. Ya, jadi kalau untuk kena najis itu 2 kulah memang sepakat, ya kan? Tapi yang untuk tadi Nabi pernah mandi satu tempat dengan istri beliau, ya kan? Wudu juga sama. Nah, itulah terjadi perbedaan. Di kalangan Syafi'i, karena ini wilayahnya Imam Syafi'i. Jadi pendapat ulama itu kita lihat di mana dia berfatwa.
Kalau Imam Syafi'i berfatwa itu kan karena di Baghdad dan di Mesir banyak banyu, maka yang keluar fatwanya begitu. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, satu di Najas jalan sekarang Makkah, satu di Madinah, itu adalah airnya kurang, maka itu yang bolehkan. Jadi bahkan Hanafi juga hampir sama juga dengan mereka itu. Jadi kadang-kadang seluruh pendapat ulama itu kita harus tahu latar belakangnya, bagaimana mereka berpendapat. Jadi kondisional sebenarnya. Makanya ada Imam 4 itu pilihan. Jadi ada imam, sebenarnya mereka tuh imam, ya ini kan pemahamannya nih, pahmul hadis. Imam Hanafi itu adalah punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar hadis dengan Ahmad bin Hambal, tapi Ahmad bin Hambal belajar fikih dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Muwatta itu adalah tulisan Imam Malik. Jadi hal yang biasa dalam satu halaqah berbeda dalam memahami teks hadis yang sama. Jadi kalau bahasa guru kami di India itu adalah orang kalau diajarkan pertama itu adalah eksklusivisme. Makanya orang kalau hanya belajar tuh seperti paling alim. Saya benar orang salah, itu satu. Tapi kalau dia mulai banyak membaca literatur, maka jadi eksklusivisme. Saya tetap berpegang kepada benar saya dan punya orang juga benar dengan alasan mereka masing-masing. Kemudian kalau yang ketiga ini kebablasan lagi. Kalau ini pas, yang kedua ini sedang. Kalau yang ketiga ini adalah universalism. Akhirnya semuanya benar. Semua benar. Jadi itu ada pahmul di bidang mustakmal tidak mustakmal itu saja. Dan yang mustakmal pun yang tadi itu pada basuhan yang wajib. Dan pendapat yang tadi, kalau wudunya wudu sunat itu tidak mustakmal. Jadi harus dipahami juga. Jadi yang memustakmalkan itu ketika wudu fardu adalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan ketiga itu tidak memustakmalkan lagi. Makanya di dalam Sabil Muhtadi itu, dalam pikiran itu wudu itu sebenarnya ada beberapa tingkatan. Cuma yang diajarkan di tengah masyarakat hanya satu saja. Ini kan sebenarnya ada wudu untuk sholat, wudu untuk salat sunat, wudu untuk baca Quran, kemudian wudu untuk tidur dan yang lain-lain. Makanya kenapa kalau menggunakan yang wudu yang pertama, kita hendak berhubungan badan non istri kan harus dalam keadaan berwudu. Hanya tagatuk dan cium batal, mau diulang kapan selesainya aja. Kan begitu. Iyalah. Batal ulang lah. Wudu ulang. Jadi itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan wudu untuk sholat fardu. Basuhan pertama. Itu sih yang membedakan antara perbedaan ulama. Tadi silakan. Najisnya babi atau anjing kan pasti kita kada boleh makan ya. Kalau misalnya ada kondisi tertentu, misal kita itu tersentuh bulunya, baik anjing maupun babi, apakah kita najis atau tidak? Kemudian itu bulu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kalau tadi komentar teman karena daging potongannya, karena kulit kan, karena baju kan kayak apa statusnya, apakah najis perlu kita bersuci kan, atau cukup dibahas saja? Itu pertama Ustaz. Yang kedua tentang bulu Ustaz. Sedikit masalah masalah utang piutang. Kalau kita tuh kan setiap hari itu misalnya parkir kendaraan, kadang kita mungkin bulu itu agak larut panas sedikit misalnya. Nah pas itu kan kita rancang saban hari bayar parkir. Cuman ada kondisi tertentu uang parkirnya belum sudah. Kita belum bayar parkir nih. Nah, misalnya kita habis umur. Kalau kita kan utang kita dari esok. Habis umur itu status belum bayar itu jadi utang piutang lah Ustaz. Apakah itu jadi utang piutang? Kemudian kalau itu misalnya utang piutang itu apa masuklah karena kan hukum yang kalau misalnya rohnya orang muslim meninggal itu apa terkantung-kantung sampai terhalang di pintu surga.
Baik, tadi kalau terkena anjing dan babi, kalau dia kering itu tidak menajiskan. Kering. Ya, bulunya kering kan dan hayut-hayut itu tidak najis. Nah, yang najis itu kalau dia basah. Dia basah. Kalau dagingnya kan basah tuh, maka itu dicuci. Dicuci ya, yang kenanya aja. Pakai banyak tanah dikit-dikit 7 kali. Nah makanya maaf nih kawan-kawan yang nukar baju impor yang bekas itu kalau bisa dicuci dengan air sanah dulu. Kita tidak tahu di Singapura, di Amerika atau di mana-mana mereka makan terkena ya kan bekas babi kah apakah ya kan tertumpah ke di salawat. Jadi yang kita yang beli bekas ya biasa bahasa kasarnya pasar tungging lah gitu kan. Nah itu harus kehati-hatian kita itu ya paling kada sekali dulu dibasuh, dicuci dengan air yang bercampur tanah. Itu bentuk hati-hatian. Nah, karena rata-rata baju itu bukan berasal di negeri Muslim, berasal di negeri kafir lah bahasanya kan. Karena kita bingung juga madahkan non Muslim, madahkan orang beda agama nih kafir. Boleh, tapi pemerintah kadang-kadang madahkan ini diganti saja dengan non Muslim. Ternyata orang Kristen yang lain tuh protes juga, kami nggak mau dikatakan non Muslim sebagian, karena maaf nih mereka juga belajar bahasa Arab. Iya kan? Non Muslim itu artinya kada selamat. Iya kan? Jadi mereka lebih suka daripada kafir sesuai dengan teks Al-Quran. Kafir itu artinya ingkar lawan ajaran Islam, itu aja artinya. Ya kan bahasa kan mereka kalau yang maaf nih yang sudah belajar Arab, bahasa Arab apalagi di ISTT itu Pak, mereka belajar Islamologi, Islam 1 2 3 4. Tahu mereka. Bahkan itu dosen seniornya Pak Daris Lubut itu kan doktornya tasawuf Pak. Pendeta doktor dari situ itu bisa baca teks Arab gitu kan. Nah jadi itu tadi tentang najis tadi anjing dan babi. Apalagi kita di pasar-pasar maaf ya kayak kami di pasar Halong, Tabuan itu pasar atau misalnya di Loksado, kemudian di daerah Miawa ke atas itu bukan hanya Muslim, orang Muslim pun banyak anjingnya, tapi bukan anjing liar, anjing liar. Baik, kemudian yang tadi utang piutang, ini pengalaman ya. Jadi ini ada ikhtilaf. Kalau yaitu sudah bulik tuh artinya sudah lepas. Ada juga yang mengatakan wah itu masih utang kita. Nah, jadi itu ikhtilafnya. Kalau ulun pernah makan diundang sebenarnya di rumah makan Pak 3 itu Rode Hermanto ya. Itu berapa harganya ada tahu juga dibawa makan itu. Waktu ulun keluar bergagas karena ada ajang kita sudah selesai makan daripada bepandir-pandir ini harap pandir agama simbol pada sembahyang juhur berjamaah. Saya keluar dan tukar parkirnya nggak ada, nggak ada kemana takutnya tahu tadi berjalan sendiri. Nah itu ya karena kita masa hutang malamnya saya datang lagi. Nah, tapi kalau tadi pas meninggal itu bisa di al-afu namanya karena dia sudah meninggalkan tagihannya. Nah, jadi kalau hidup kita bayar. Kalau kita meninggal nggak bayar lagi tuh, maka itu sebagian ulama itu di al-afun ya dimaafkan karena sudah meninggalkan lokasi penagihannya, berarti itu selesai dianggap parai dah. Nah, ada yang seperti itu. Nah tukang parkirnya yang bermasalah juga, maka sudah liar ralang lagi lah. Nah, itu tanah saya Pak di Gunung Piani, saya punya kebun di situ Pak. Kebetulan di bawah kebun saya ini ada air terjun dan air itu mengalir di tanah saya, di tanah kami nih. Mengalir tapi sekitar 110 dari tanah ulun tuh ada air terjunnya. Sabtu Ahad Pak, rame orang situ.
Nah, dan bayar parkirnya 5.000 itu. Jadi orang kampung pembakal bapak dahai anu tanah kian kami pakai parkir lah. Soalnya bukan kampungnya jaga situ pencarian ya ayo jangan ada bapak tuh. Cuma gak tahu lu nih pelihara jangan lebih di kebakaran tuh kebakaran banyak tuh alhamdulillah tanah ulun aman ya. Nah, karena ada yang menjaga kan lah. Jadi itu dari parkir liar tuh masalah juga sebenarnya. Tapi Jalan Hasanul Naim tuh liar kayaknya tuh. Iya kan? Tapi resmi aja kayaknya tuh karena bobohan Dishub dan Satpol PP melihat haji juga ada bapak aja. Nah, itu berarti jadi kada liar akhirnya. Liar jadi kada liar. Kalau ini udah saya jadi tukang parkirnya udah pindah. Kita ini udah perkirakan berapa nih anunya, berapa banyak nih anunya parkirnya kita sumbangkan dengan niat bisa ya. Kalau ini masih bisa ke parkir. Kalau ini disumbangkan ke lain juga boleh. Kita Sedekahkan itu. Jadi itu sebenarnya parkir itu bagian dari pajak yang dianukan, pajak untuk wilayah parkir itu Pak. Jadi parkir ini sudah ada ampunnya kalau di Banjar. Ulun maaf aja setiap mau pemilu itu sebagian pengusaha kan jadi bukan pengusaha sih, setengah pengusaha lah. Nah, siap dukung ya kan. Nah, siap memberikan dana, kucuran dana, tapi karena parkir bisa jalan Belitung ulun punya nagihnya. Saya jelasan Basri. Nah, minta kaplingan itu Pak. Jadi banyak tuh kaplingan. Jadi mereka sudah bayar berdahulu. Jadi kada dari kapan KPK tuh. Nah, bayar berdahulu dah. Jadi narik aja di sisanya. Tadi terakhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konteks Pak Ustaz. Jadi, awalnya tidak ada rencana mau berkorban. Iya. Jadi semenjak tanggal 1 Dzulhijjah tadi, saya sudah potong kuku, rambut sama kumis, tapi ternyata saya dapat rezeki dan saya niatnya berkorban besok. Apakah itu status saya potong rambut? Tetap sah. Ya, tetap sah. Itu kan kalau dalam bahasa fikih itu larangan ringan. Tidak satu hal yang haram tidak. Ya, jadi dimakruhkan saja. Dimakruhkan. Itu ada dalam Sahih Muslim yang melarang itu. Makanya ustaz-ustaz panjang-panjang kukunya. Kadang-kadang kita gak bisa panjang kuku lah, ada risih dikit. Nah, mesti orang kada tahu nih ustaz kenapa kuku panjang nih. Singgut panjang, kalau janggut panjang kan biasa ustaznya. Nah, itu tadi sampai kita misalnya bedah korban tadi. Apakah 10 hari atau setelah pemotongan kurban? Hewan kurban yang disembelih Ustaz. Ya sampai Ada yang sampai lewat ada 10 Dzulhijjah atau yang hari ke iya. Jadi itu ikhtilaf. Jadi ada yang mendahkan sampai Id, salat Id ya. Tapi ada yang lebih keras itu sampai mengalir darah korban itu sendiri. Jadi cuman yang dibinian kuku panjang ada bapak itu emang 2 tahun lah mau. Jadi seperti itu artinya. Jadi kalau kita sudah ya alhamdulillah kita bisa korban ya kan. Sebenarnya korban ini kalau direncanakan mudah ya kan. Tapi ada juga keberuntungan kita dapat rezeki kan kapan-kapan bahkan menjelang hari-harinya pas kita dapat rezeki korban. Baik, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan kesehatan badan dan malah kita husnul khatimah insyaallah. Ya rabbal alamin subhanallah wa bihamdihi